Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah, bi khair? Alhamdulillah, nahnu bi khair, masyaallah. Hayyakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan biqudumikum fi majlisil ilm fi rawdatin min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik kepada para jamaah dan Allah berikan keberkahan dan selamat datang di majelis ilmu, yaitu di taman di antara taman surga yang ada di dunia. Majelis ilmu merupakan taman surga yang ada di dunia. Wallahi, jika kita istiqomah terus berada di taman surga ini, di majelis ilmu, Allah akan berikan kepada kita surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Seseorang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, belajar thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ya, maka biasakan kita bermajelis ilmu, biasakan diri kita bermajelis ilmu, jadikan prinsip kehidupan kita untuk thalabul ilmi, terus belajar agar Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Masya Allah, tabarakar rahman. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya, yang mudah-mudahan termasuk kita semua. Allah beri kepada kita semua istiqamah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu pelajaran penting setelah Ramadan. Betul jemaah? Ya, pelajaran penting setelah Ramadan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu bulan Ramadan itu adalah bulan amalan-amalan soleh. Di sana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang namanya Ramadan ya bulan puasa. Itu spesialisnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ini ada hadiahnya enggak? Enggak ada. Oh, enggak apa-apa. Kita doakan. Doa juga baik jemaah ya. Enggak mesti hadiah. Doa pun baik untuk kita. Baik. Kan kata Nabi SAW, kalau ada yang memberikan sesuatu kepadamu dan engkau tidak bisa memberi, maka minimal apa? Doa.
Ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Doa itu termasuk yang terbaik, ya. Baik. Tafadhol jemaah, mungkin ada yang bisa menyebutkan dalil puasa? Tafadhol. Masya Allah, yang muda-muda ini luar biasa muncul. Iya, 183, tafadhol. Ya. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Wa zawwajakallahu bikran. Atau abkaro. Pahaman tuh doanya? Oh, enggak tahu. Semoga Allah menikahkan antum dengan yang perawan, ya. Atau abkaro. Kalau abkaro itu jamak. Ya. Kalau bikr cuma satu. Jadi antum maunya bikrun atau abkaro? Oh, bikrun. Bikrun dulu ya. Nanti kalau ya wallahu a'lam bishawab ya. Yang penting doa dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang Allah di sana katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dulu juga diwajibkan agar kalian bertakwa. Berarti ini buah dari berpuasa di bulan Ramadan, ya. Nah, maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita di bulan Ramadan itu selesai, maka kita harus menampakkan buahnya. Apa tadi buahnya? Iya, takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah kita menjalankan perintah Allah mulai dari yang wajib. Menjalankan perintah Allah mulai dari yang wajibnya. Ini tidak ada toleransi, tidak boleh tidak. Harus dikerjakan. Mulai dari yang wajibnya. Ya, kalau yang wajib sekali setahun ya seperti berpuasa Ramadan, ya. Kalau sekali seumur hidup wajibnya apa? Ya, berhaji, atau kalau tidak mampu haji ya umroh. Ya, umroh. Kemudian yang paling nampak dari bentuk ketakwaan adalah kewajiban Allah yang setiap hari. Apa ya, Mas? Nah, sholat itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi hamba yang bertakwa, minimal kerjakan yang wajib-wajibnya. Kalau dalam harian itu sholat 5 waktu. Jika Anda telah melaksanakan ini setiap hari, Anda bertakwa. Ya. Kalau ada yang bolong, maka tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk dari fajir, orang yang melakukan keburukan. Asin, orang yang bermaksiat. Ini takwa, menjalankan perintah Allah mulai dari wajib dan diikuti dengan sunnah. Ini dalam artian untuk memantapkan diri, memastikan diri kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain melaksanakan yang wajib, kita ikuti dengan yang sunnahnya. Maka di dalam sholat yang 5 ada namanya sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah. Nah itu indikasi untuk memantapkan diri agar kita bertakwa kepada Allah, menjadi insan yang bertakwa. Ya, selain dari yang wajib, kita ikuti dengan yang sunnah. Dan takwa juga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu meninggalkan larangan Allah. Ini satu kesatuan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan larangan Allah yang paling keras adalah yang hukumnya haram. Ya, kita jauhi yang haram-haram, syirik, ya.
Uququl walidain. Apa uququl walidain? Kebalikan dari birrul walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya. Kita jauhi yang haram-haram. Zina, riba, khamar, membunuh, dosa-dosa besar yang lainnya. Kita jauhi. Ya. Dan kemudian diikuti juga dengan yang makruh-makruh. Ya. Agar kita semakin memantapkan diri menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mengingat memori indah di bulan Ramadan. Ana yakin insyaallah jamaah di sini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin bulan Ramadan. Dan cara memanfaatkan bulan Ramadan dengan apa jemaah? Ya tidak ada lain kecuali dengan beramal soleh. Ya, karena bulan Ramadan itu musimnya amal soleh. Musimnya amal soleh. Maka dari itu banyak ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwasanya bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan amalan soleh dan bulan ampunan. Saya kasih beberapa contoh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Ramadan adalah bulan amal soleh dan ampunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jemaah dalam riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Taib. Bukankah puasa merupakan amal soleh? Jawabannya na'am. Dan puasa kita lakukan dari awal pagi jemaah, yaitu di waktu fajar. Di awal pagi kita mulai berpuasa sampai di akhir malam. Kapan? Di waktu maghrib. Jadi sepanjang hari kita beribadah kepada Allah. Amalan soleh jemaah. Masya Allah. Dari pagi, siang, sore, malam kita beribadah kepada Allah dengan puasa. Gimana tidak dikatakan Ramadan bulan puasa, bulan amal soleh? Ya. Siangnya sepanjang siang kita berpuasa. Belum lagi malamnya jemaah. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan yaitu salat tarawih. Yang kita tidak temukan di luar bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Ya. Salat tarawih. Barang siapa yang qiyamul lail, termasuk diantaranya salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba jamaah bayangkan. Pagi, siangnya kita beribadah dengan puasa. Malamnya kita beribadah dengan qiyamul lail. Salat tarawih. Apalagi salat tarawih sampai selesai jamaah. Sampai selesai imam salat tarawih. Apa fadilahnya? Keutamaannya? Salat semalam suntuk. Semalam penuh. Pahala salatnya jamaah. Sebagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Yang salat tarawih sampai imam selesai, maka Allah mencatat untuknya pahala semalam penuh. Salat semalam penuh. Semalam suntuk. Masya Allah. Gimana tidak dikatakan Ramadan bulan amal soleh dan bulan ampunan? Ya. Siang ibadah, malam ibadah. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi tilawatul Quran. Yang mungkin kita ingat-ingat lagi ya jemaah ya. Kita kerjakan, kita baca Al-Quran siang dan malam.
Ya. Siang dan malam. Ada yang mungkin sehari 1 juz dan itu standar minimal. Karena kalau sehari sejuz berarti sebulan 30 juz. Berarti sekali Nah, sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari. Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran minimal sebulan sekali. Nah, itu makanya saya katakan standar minimal ya. Kita sehari sejuz. Kata orang one day, one dose. Itu benar sesuai sunnah. Tinggal amalkan jemaah. Tinggal diamalkan itu. Ya. Nah, sepanjang siang dan malam kita tilawatul Quran. Kenapa kita lakukan demikian? Karena kita tahu bulan Ramadan merupakan bulan Quran. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat berapa? 185. Allah di sana berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali jamaah ya. Turun pertama dari Allah Azza wa Jalla fis sama, di atas langit, di arsy, sampai ke langit dunia. Ya, sampai ke langit dunia. Ini turunnya permulaan Al-Qur'an, yaitu jumlatan wahidatan, sekaligus. Ya, turunnya sekaligus. 30 juz, ya. Nah, kemudian di saat itulah ya, di saat Al-Qur'an diturunkan itu di bulan Ramadan. Ya, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Yang Allah katakan dalam surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu jemaah ya, terjadinya kemungkinan kapan? Di 10 terakhir Ramadan. Berarti dari tanggal 20 sampai 30. Antara itu turun Al-Qur'an. Maka kalau ada yang meyakini nuzul Quran tanggal berapa? Nah, berarti keliru besar. Tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, turun pertama dari arsy Allah ke Baitul Izzah, ke langit pertama itu awal mula Al-Qur'an. Kemudian setelahnya baru turun secara mufarraqan, secara berangsur-angsur. Selama Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Kurang lebih berapa lama? Berapa tahun? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Dari Nabi berumur 40 sampai 63. Berarti 23 tahun. Quran turun secara berangsur-angsur. Makanya ada namanya sababu an-nuzul. Sebab turunnya Quran. Karena memang ya tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur, bertahap. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan permulaan Al-Qur'an tadi dari Allah ke langit dunia. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai hidayah dan Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, karena kita tahu bulan Ramadan merupakan bulan Quran, kita pun baca sebanyak-banyaknya. Ya, baca sebanyak-banyaknya. Itulah kita di bulan Ramadan. Belum lagi berbicara tentang infak jemaah. Ketika kita masih di bulan Ramadan, Masya Allah kita mengeluarkan infak sebanyak-banyaknya. Semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan demikian. Nabi itu puncak infaknya kapan jemaah? Di bulan Ramadan. Puncak infaknya. Sehari-hari rutin infak. Puncaknya, maksimalnya, terbanyaknya kapan? Di bulan Ramadan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma berkata dalam riwayat Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Adalah Nabi itu orang yang paling dermawan, yang suka berinfak, suka sedekah, dan puncak dari kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Nah, kita pun demikian. Bulan Ramadan, momen infak, momen sedekah, maka kita pun berusaha berinfak sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ya, itulah kita di bulan Ramadan. Kita apa? Lu aja kali gitu. Enggak, kita lah insyaallah ya jemaah ya. Di bulan Ramadan kita isi dengan amalan-amalan saleh. Ya. Nah, semua amalan itu kita kerjakan di bulan Ramadan dan alhamdulillah mudah kita mengerjakannya. Ya, mudah banget kita mengerjakannya. Pertanyaannya, kenapa demikian jemaah? Kenapa di bulan Ramadan itu kita maksimal beribadah, kita dimudahkan Allah untuk beramal soleh? Jawabannya apa? Kenapa? Hah? Ahsanta, Masya Allah. Senior yang jawab jemaah, Masya Allah. Beda memang. Barakallahu fiik. Karena sebagaimana yang dijelaskan Nabi di dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, ya sudah tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaiton-syaiton pun dibelenggu, diikat. Enggak bisa goda manusia. Kalau ada yang masih bermaksiat berarti setannya dia sendiri. Karena setan dibelenggu jemaah. Ya. Nauzubillah kalau Ramadan tetap bermaksiat. Ya. Setan pun dibelenggu sehingga kita nyaman beribadah kepada Allah, nikmat beribadah, senang, dimudahkan. Apalagi di riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, fayunadi munadin, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka ada yang menyeru pada diri kita, wahai yang mencari kebaikan, saatnya lah sambut kebaikan, kerjakan kebaikan. Ya. Wa ya baghiyasy syarr, yang mencari keburukan, yang selalu kebiasaannya buruk-buruk, maka berhentilah di bulan Ramadan. Maka jiwa kita, hati kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selepas bulan Ramadan, maka syaiton-syaiton kembali dilepas untuk menggoda manusia, merayu manusia agar berbuat maksiat. Nah, disinilah ajang pembuktian iman kita, ajang pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang bertakwa di bulan Ramadan, karena memang sudah sifatnya demikian. Karena bulan Ramadan bulan amal soleh. Bahkan penghalang-penghalangnya dijaga oleh Allah. Ya, syaitonnya dijaga, dibelenggu, diikat agar Anda bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan. Artinya jalannya sudah dimudahkan. Nah, selepas bulan Ramadan pembuktian bagi kita. Apakah masih bertakwa kepada Allah? Apakah masih menjaga keimanan dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah masih beramal soleh? Ataukah terjerumus pada godaan syaitan sehingga kembali ke jalannya syaitan? Na'udzubillah. Kembali kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Dan selepas bulan Ramadan merupakan iktibar. Ya.
yakni pembuktian apakah kita benar-benar jujur beribadah kepada Allah. Apakah kita ketika taat kepada Allah jujur atau tidak? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau orang yang jujur beribadah kepada Allah, maka dia tidak melihat musim. Dia tidak melihat momen, dia tidak melihat waktu, dia tidak melihat keadaan, kesempatan tertentu dalam beribadah kepada Allah. Yang namanya jujur, ya tetap beribadah bagaimanapun kondisinya. Jujur ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. Surat apa jemaah? At-Taubah ayat ke-119. At-Taubah ayat 119. Kata Allah di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kata Al-Imam As-Sa'di, ya, beliau mentafsirkan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, fi aqwalihim. Jujurlah dalam ucapan-ucapan, wa af'alihim, dan perbuatan, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan jujur. Baik ucapan, perbuatan, dan kondisi kita. Ya. Nah, yang kata Allah shadiqin, jujur, alladzina aqwaluhum sidq. Orang yang jujur itu ucapannya jujur, benar. Wa a'maluhum, perbuatannya pun benar, jujur. Wa ahwaluhum, dan keadaannya pun juga benar, jujur. La takunu illa sidq. Tidak ada kecuali kebenaran, kecuali kejujuran. Khulyatun minal kasali wal futur. Dan terlepas dari kemalasan dan futur. Jadi orang yang jujur itu orang yang benar-benar tanpa didasari sesuatu pun atau kondisi sesuatu tetap jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bermalas-malasan dan tidak futur. Salimatun minal maqasidis sayyi'ah, kata Syekh As-Sa'di. Yang namanya jujur itu selamat dari niat-niat yang buruk. Ya. Mustamilatun alal ikhlas, yang terkandung dalam hatinya adalah ikhlas. Wan niyatus shalihah, dan niat yang baik. Fa inna sidqa, sesungguhnya jujur itu yahdi ilal bir, akan mengantarkan pada kebaikan. Pasti orang yang jujur akan berbuat baik. Ya, jujur dalam ibadah kepada Allah, maka dia pun beribadah kepada Allah terus menerus. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan pada surga Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini, pada hari kiamat nanti, maka kejujuran orang yang jujur akan bermanfaat. Kejujuran orang yang jujur akan bermanfaat. Ya. Jadi jujur bukan hanya perkataan saja jamaah ya, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jujur yang sesungguhnya. Baik, maka jangan sampai kita beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan dan lupa kepada Allah setelah berlalunya bulan Ramadan. Para ulama kita mengingatkan, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa Ramadan. Allah musta'an. Seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya orang itu jamaah, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja.
Nauzubillah. Di antaranya kejadian nyata kalau sudah masuk bulan Ramadan, apalagi hari pertama, penuh masjid jamaah. Ternyata fulan bin fulan tinggal di sini. Baru tahu karena dia baru datang ke masjid. Jadi dia baru mengenal Allah di bulan Ramadan. Bahkan masih di bulan Ramadan sudah lupa Allah. Makanya kita lihat, kalau sudah di 10 hari pertama masih ramai. 10 hari kedua mulai menipis, mulai mundur safnya. Mundur atau maju jemaah? Maju ya. Aduh, maju. Oh, kebesaran. Mulai maju safnya, Allah musta'an. Ya. Sudah lupa Allah padahal masih di bulan Ramadan. Kata para ulama, seburuk-buruk orang dia hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ini belum selesai bulan Ramadan sudah lupa Allah. Allah musta'an. Gimana itu gambarannya? Buruk kuadrat jemaah ya. Allah musta'an ya. Jangan sampai demikian. Mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kemudian nasihat ulama kita lagi. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah setiap saat. Rabbani. Wala takun abdan ramadhaniyan, dan jangan menjadi hamba yang hanya di bulan Ramadan. Jadi hamba Allah di bulan Ramadan. Di luar itu hamba dunia lagi. Hamba dunia lagi. Nauzubillah. Maka jadilah hamba Allah yang robbani. Seperti solat. Fa inna sholata ibadatun daimatun. Karena sesungguhnya solat merupakan ibadah yang terus menerus. Latan koti. Tidak terputus. Madama qalbuka yanbidu, selama jantungmu berdetak, maka selama itu juga wajib salat. Wa aqluka yumayyiz, dan selama akalmu itu masih tamyiz. Apa tamyiz jemaah? Ya, bisa bedakan mana baik mana buruk. Akalnya masih sehat. Ya. Walau ta'attalat jami'u jawahiri, walaupun misalkan seluruh badanmu itu tidak bisa gerak, misalkan kena apa penyakit yang nggak bisa gerak, kena stroke misalkan, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, wajib sholat tidak? Wajib, karena masih berdetak jantungnya dan akalnya masih sehat, maka selama itu juga wajib sholat. Faya man la tusolli, wahai yang tidak sholat, imma annaka mayyit, keadaanmu itu bisa jadi karena engkau sudah mati, imma annaka majnun, atau keadaan kedua kamu gila. Ya jamaah. Kenapa tadi? Karena wajib sholat selama jantung berdetak atau akalnya Nah, orang yang nggak sholat berarti jantungnya sudah mati, atau akalnya tidak sehat, berarti majnun. Apa majnun? Gitu. Kalau orang sekarang apa? LDJG apa? ODJG. Orgil aja, dulu mah orgil ya. Sekarang mau beda lagi. Ya, beda generasi. Jadi sebelum orgil ada lagi istilahnya? Nggak tahu? Nggak ada? Oh ya. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, na'am anta kadalik. Na'am, seperti itulah keadaanmu. Li'anna Allah amara bis shalah, karena Allah memerintahkan kepada kalian untuk salat, bil hifadhi 'alaiha, untuk menjaganya daiman, terus-menerus. Laisa fi Ramadan faqat, bukan di saat bulan Ramadan saja. Ya, terus untuk sholat. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 238. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jagalah oleh kalian solat-solat, yaitu solat yang 5,
dan jagalah oleh kalian salat yang pertengahan. Apa salat pertengahan? Salat pertengahan, nah? Salat asar jamaah, kan pertengahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tengahnya dia ya. Dan jagalah salat pertengahan yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah salat itu dengan penuh kekhusyuan. Ya. Baik, wa kun 'abdan rabbaniyan, dan jadilah hamba Allah yang rabbani. Wala takun 'abdan ramadhaniyan, dan jangan menjadi hamba ramadhani yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan seperti Quran. Seperti Quran, beribadah kepada Allah dengan Quran. Tadi dengan salat, sekarang dengan Quran. Faminan nas, di antara manusia, man yaqra'ul Quran katsiran fi Ramadan. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, tapi di bulan Ramadan faqat. Di bulan Ramadan saja. Fa idzan taha Ramadan, kalau sudah selesai bulan Ramadan, in qata'at silatuhu bil Quran. Terputuslah hubungan dia dengan Quran, enggak baca Quran lagi. Falladzi yajharul Quran, sesungguhnya yang memboikot Quran, yakni yang tidak peduli ya, mengabaikan Al-Quran, innama qata'as silatal lati bainahu wa baina rabbi. Pada hakikatnya dia memutuskan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang memutuskan hubungannya dengan Quran sama dengan memutuskan hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Li'annal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran hablullah. Ya, tali Allah Azza wa Jalla. Al-matin, yang kuat. Tarfuhu bi'aidina wa tarfuhul akhar biyadillah. Al-Quran itu tali Allah yang ujungnya kita pegang, ujung sebelahnya dipegang Allah Azza wa Jalla. Taib. Wa huwa kalamullah, dan Al-Quran adalah ucapan Allah. Wa huwa muradullahu fi khalqi, dan Al-Quran merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, agar manusia itu selamat, maka dia harus bersama Al-Quranul Karim. Wa qad amarallahu bi qiraatil Quran, maka Allah pun memerintahkan untuk membaca Al-Quran qiraatan mustamirrah, dengan bacaan yang terus-menerus. Walau bil qalil, walaupun paling sedikit, standar minimalnya sehari. Nah, gitu jemaah. Walau bil qalil, walaupun sedikit. Ya, usahakan kita punya kebiasaan minimal baca Quran sehari 1 juz. Minimal. Ya, jemaah. Siap? Insyaallah, insyaallah. Diusahakan jemaah. Kalau sudah terbiasa mudah jemaah. Insyaallah mudah. Kemudian faqal, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Walam yakhussa dzalika bi Ramadan, dan Allah tidak mengkhususkan baca Quran hanya di bulan Ramadan, tidak. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, iqra'ul Quran, baca oleh kalian Quran. Suruh baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat menolong orang-orang yang bersamanya. Ashab. Ashab itu jamak. Mufradnya apa? Sahib. Sahib itu apa artinya jamak? Friend. Sahib, teman yang selalu bersama. Itu sahib. Ya, sahabat lah. Jadi dengan kata lain, kata Nabi apa? Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran datang memberi pertolongan kepada sahabatnya di dunia. Nah, best friend, ya. Besti itu apa arti? Oh, nggak tahu. Di ashabi, yang bersahabat dengan Quran. Wasuhbah tadullu alal mulazamah. Maka yang namanya sahabat, ya,
akan selalu bersama, menunjukkan kebersamaan terus-menerus. Ya, begitu pula harusnya kondisi kita dengan Quranul Karim. Hanya kita punya rumah tahfidz tuh Pak di Majalaya, kita namakan Sahabat Quran. Ya, rumah tahfidz RCQ Sahabat Quran. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebagai penutup, kami sampaikan perkataan indah yang semoga membekas dan berkesan bagi kita semua, yaitu perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau hafizahullah, beliau menukil nasihat para ulama. Ya, beliau mengatakan, "Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan, ja'alallahu akhir hayatihi kal a'yad." Barang siapa yang menjadikan hari-hari hidupnya sama seperti hari-hari di bulan Ramadan. Karena kita tadi ya mengingat momen kita di bulan Ramadan, kita benar-benar beramal soleh, bersungguh-sungguh hari-hari Ramadan kita. Nah, yang menjadikan hari-hari hidupnya di luar bulan Ramadan ya sama seperti di bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Karena bulan Ramadan akhirnya adalah hari raya, bahagia, senang. Nah, kalau dia jadikan setiap hari aktivitasnya seperti bulan Ramadan, yang dia mungkin berpuasa, dia lanjutkan. Kan ada puasa-puasa sunnah juga ya. Ya, dia lanjutkan dengan mungkin Senin Kamis ya, atau puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari dalam sebulan, atau mungkin yang paling afdal apa? Puasa Nabiullah Daud ya, sehari puasa, sehari berbuka. Dia lanjutkan tradisi amal soleh ini, Masya Allah. Maka Allah akan jadikan akhir kehidupannya seperti hari raya. Pasti akan bahagia. Husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Di bulan Ramadan dia sudah terbiasa sholat malam. Ya, adanya sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Mungkin dia tidak mampu sholat di tengah malam. Berat jemaah karena aktivitas hariannya ya, sehingga dia sulit bangun di akhir malam, maka tetap harus qiyamul lail. Gimana caranya? Setelah sholat isya, sholat witir, termasuk qiyamul lail. Karena Abu Hurairah pun demikian. Abu Hurairah itu sepanjang harinya sibuk hafal hadis, thalabul ilmi bersama Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di malam harinya sudah kecapean. Maka dikasih wasiat oleh Nabi SAW. Apa wasiatnya? An utira qabla an anam. Kata Abu Hurairah. Nasihat dari Nabi, yaitu aku sholat witir sebelum tidur. Termasuk dari qiyamul lail. Jadi kalau tidak mampu sholat di akhir malam, dan itu yang paling afdal, ya minimal jangan lepaskan tradisi qiyamul lailnya. Karena sudah ditempa selama 30 hari. Tapi Muhammadiyah 29 kemarin ya. Ya sebulan jemaah. Sudah ditempa untuk qiyamul lail. Maka jangan hilangkan tradisi ini. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan dengan minimal sholat witir. Setelah sholat isya, sebelum kita tidur. Ya. Mungkin ada aktivitas dulu sebelum tidur. Ke air, wudu, sholat witir. Ya, sholat witir. Mungkin 1, 3, 5, ya, dengan jumlah yang ganjil. Ya. Nah, ini jangan dihilangkan tradisi amal soleh di bulan Ramadan. Insya Allah kalau demikian, maka Allah akan jadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Dia akan bahagia. Nah, maka buah pentingnya, pelajaran penting setelah Ramadan ini apa jemaah? Istiqamah. Tetap istiqamah dengan kebiasaan amal soleh yang telah kita lakukan di bulan
Ramadan. Di bulan Ramadan kita lakukan puasa, ya ikut, teruskan puasanya. Tapi ya bukan puasa Ramadan, ya, puasa sunnah. Yang terbiasa sholat sunnah, ya, kita katakan sholat sunnah karena sholat wajib, ya tidak boleh tidak, kewajiban. Ya, yang biasa sholat sunnah diteruskan sholat sunnahnya, rawatibnya, sunnah qobliyah ba'diyah, sholat duha misalkan, kemudian sholat syuruk misalkan, dia punya kebiasaan ya misalkan dia itikaf kan gitu, itikaf 10 hari, dia di mulazamatul masjid, dia terus di masjid sehingga dia sholat syuruk di sana 10 hari, maka usahakan tradisinya jangan diputus. Tradisi amal solehnya terus dilanjutkan. Sholat syuruk, ya. Dan sholat sunnah lainnya, sholat witir tadi, yang termasuk qiyamul lail, ya. Karena Rob yang kita ibadahi di bulan Ramadan, maka Rob kita juga yang kita ibadahi di luar bulan Ramadan. Sama jamaah, ya, sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr ayat ke-99. Di sana Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai selesai Ramadan. Selesai itu sudah hilang ibadahnya. La, jemaah, tidak. Sampai datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin? Kematian. Al-Imam As-Sa'di mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan apa? Ai al-maut, yaitu kematian. Istamir fi jamil awqat ala taqarrub ilallah. Maka kata Syekh, teruskan ibadahnya, ya, dalam setiap waktu-waktu untuk taqarrub, mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah, bi anwa'il ibadat, dengan macam-macam ibadah yang sudah kita alhamdulillah tempa diri kita untuk ibadah kepada Allah, puasa, sholat, sedekah, baca Quran, dan ibadah yang lainnya. Kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, maka teruskan, kata Syekh. Teruskan, isi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan, ya. Fantasala sallallahu alaihi wasallam amra rabbi, dan demikian pula Nabi itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Falam yazal daiban, terus mentaati Allah, rutin mentaati Allah fil ibadah, dalam ibadah, hatta atahul yakin, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sampai kematian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula dengan kita semua. Nah, walaupun jamaah mungkin kadar ibadah yang kita lakukan tidak akan sama di bulan Ramadan. Ya memang berat, karena kan Ramadan sudah dikhususkan Allah untuk ibadah, ya. Nah, di luar Ramadan mungkin agak berkurang kadar ibadahnya, tidak mengapa. Yang penting terus. Yang penting apa? Terus sampai nabrak. Enggak, sampai ke surga aja, Mas. Terus, walaupun kadarnya berkurang. Yang sholat witir misalkan yang biasanya kita 3, ya nggak apa-apa 1, yang penting terus. Yang sholat duha, ya, yang biasanya 4, 6, ini 2 saja, nggak apa-apa terus. Walaupun kadarnya berkurang. Yang biasanya infak kemarin di bulan Ramadan 1 juta, ya dikuranginlah jadi 900.000 jamaah, ya. Yang penting kadarnya berkurang, nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Terus menerus, konsisten. Dan Nabi SAW istiqomah. Dan Nabi SAW bersabda apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus menerus, istiqomah, walaupun sedikit. Yang baca Qurannya juga demikian. Di bulan Ramadan bisa sampai 3 juz sehari. Bahkan 5 juz sehari. Ya, di luar bulan Ramadan tetap kita lanjutkan tradisi tilawah. Walaupun kadarnya berkurang, misalkan sehari sejuz.
Yang penting adalah istiqamah. Dan itulah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus, konsisten, rutin, walaupun sedikit. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya pelajaran kita pada kesempatan ini yang semoga dirahmati Allah ini bermanfaat untuk kita semua dan para jamaah memahami apa yang kami sampaikan dengan sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekian dari ana ya. Sebelum ditutup mungkin jikalau ada pertanyaan, tafadhol, ahlan, atau ingin menambah faedah juga ahlan wa sahlan, tafadhol, kita persilahkan. Kalau tidak maka alhamdulillah. Cukup ya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Waalaikumsalam. Amin. Ya. Ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi ada pertanyaan. Tadi kita singgung tentang nuzulul Quran ya. Turunnya Al-Quran itu dengan dua tahap. Pertama mufarraqan, pertama jumlatan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ya. Dan yang kedua adalah mufarraqan secara berangsur-angsur. Nah, pertanyaannya yang secara jumlah itu secara keseluruhan apakah semua surat atau bagaimana gitu ya? Iya, semua surat. Jadi yang ada di dalam Al-Quran itulah yang turun secara keseluruhan. Di Al-Quran surat jumlahnya berapa? 114. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Turun secara keseluruhan. Yang jumlah ayatnya kurang lebih berapa? 6.666. Sudah baca, Pak? Sudah hitung, Pak? Belum ya? Kata cenah ya, kata orang. Iya. Intinya yang itu ribuan ayat ya sampai 6.000 sekian. Nah, itu turun secara bersamaan, kesatuan. Dari Allah ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Ya. Nah, nanti setelah keseluruhan ini baru turunnya sedikit-sedikit yang dibawa oleh Jibril alaihissalam sedikit-sedikit sesuai dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka namanya ada sababul nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Kalau hadis sababul wurud, sebab datangnya hadis itu. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oh iya. Oh iya. Cukup. Sedikit aja. Ya, cukup. Ya, Pak. Gimana, Pak? Waalaikumsalam. Ya. 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 Kenapa itu di bulan Ramadan itu masih banyak dan kayaknya itu kayak biasa-biasa aja lah apalagi kita misalkan pergi ke kota kan sekarang di kota udah banyak sekarang di kampung juga udah kayaknya itu di depannya masjid di depannya itu sungai kaca. Iya. Itu penyebabnya apa? Betul. Masya Allah. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita. Pertanyaannya, ketika kita sudah pahami dan yakini bersama bulan Ramadan, kan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan dibelenggu, jamaah. Ya. Nah, kenapa masih ada orang-orang yang bermaksiat, tidak puasa, ya, tidak menjalankan kewajiban, berdosa? Kenapa demikian?
Ini salah satu penyebabnya hatinya keras, jemaah. Hatinya sudah tidak mau lagi menerima kebenaran. Ada hati yang demikian. Makanya kata Allah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambah. Bukan penyakit liver, jangan, bukan. Tapi penyakit tidak mau menerima kebenaran, keras hatinya. Jadi tidak peduli lagi dengan kebenaran. Yang di kepalanya hanya bagaimana mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau zina, zina dia. Hawa nafsunya mau apa? Mau judi, judi. Hawa nafsunya mau buka puasa, buka puasa. Hatinya itu udah keras. Itu salah satu penyebab. Padahal kita tahu Allah sudah mudahkan, fasilitas sudah Allah sediakan untuk ibadah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tapi tetap dia bermaksiat. Hatinya sudah keras. Maka Allah tambah karena dia sendiri yang tidak menerima kebenaran. Na'udzubillah. Maka dalam hadis Nabi mengajarkan doa penting buat hati kita apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang membolak-balik. Ini sekelas Nabi nih. Berdoa tetap untuk hatinya. Yang membolak-balikan hati, zat yang membolak-balikan hati ya Engkau ya Allah, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas ketaatanmu. Ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu. Masya Allah. Ini bisa jadi parenting ini jamaah. Masya Allah. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustadz tolong nasihatnya untuk para suami. Dengar para suami. Ya, ini keluhan. Untuk para suami yang kaku di rumah. Kerjaannya main HP terus. Allah musta'an. Memang kadang, ya ini hujahnya ini jawab. Memang kadang butuh hiburan, ya, melepas penat, sehabis bekerja, ya, makanya dia main HP. Tapi kalau kelamaan, istrinya kesel juga. Apalagi lihat istri sibuk beres-beres, suaminya diam saja malah main HP. Nah, tolong nasihatnya. Ini bisa satu kajian ini jemaah. Ya. Khusus abah, khusus bapak-bapak ini ya. Ya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus banyak ngaji lagi nih bapak ini ya. Karena hiburannya ke HP. Hiburannya harusnya ke masjid, harusnya ke majelis ilmu. Kalau lagi penat, buka YouTube-nya jemaah. HP itu buka YouTube-nya. Dibuka tentang solusi futur, keluar kajian Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, itu jemaah. Sehingga yang ada kebaikan. Yang ada kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, terlebih jemaah Nabi SAW bersabda, min husni islamit mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini diingat-ingat. Kata Nabi apa? Termasuk dari kebaikan Islam seseorang, baiknya agama dia, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Antum coba tanya dalam diri antum. Bermain game. Manfaatnya apa? Hah? Senang? Oh senang. Kalau baca Quran senang tidak? Oh iya, berarti senangnya harus dirubah. Ya. Berarti pertanyaannya kesenangannya ini yang harus dipertanyakan. Senangnya dalam hal
yang tidak bermanfaat. Harus dirubah mindsetnya. Senangnya itu senang ketika berurusan dengan akhirat. Maka kondisikan hati kita untuk tujuannya akhirat. Kalau antum tujuannya dunia, ya tetap begitu saja. Pasti senang-senangnya ke Ciwidey, pasti senang-senangnya ke Pangalengan, senang-senangnya kemana? Ke Lembang gitu ya. Karena memang mindsetnya dunia, ya nggak akan ketemu jemaah. Nggak akan ketemu. Kebahagiaannya sudah beda. Mau debat gimana pun, beda prinsip. Nah, mindsetnya dirubah. Antum walaupun jasadnya dunia, tapi hatinya di akhirat. Jadi kesenangannya itu terkait dengan perkara-perkara ukhrawi, akhirat. Ya. Saya tidak mengharamkan game, saya tidak mengharamkan kita bercanda, main-main. Kan game termasuk main ya? Sama seperti main bola. Boleh tidak main bola? Boleh. Asalkan jangan sampai melampaui batas. Ya, kalau ingin ya memang masih standarnya dunia, silahkan main. Tapi ingat-ingat waktu dan ingat-ingat kondisi. Ini sudah keluhan dari istri kita. Bahkan Nabi mengatakan apa? Khairun nas apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Sekarang Anda lihat ketika main game ini, maslahat atau mudarat? Maslahat mudarat jemaah. Jelas pertanyaannya ini juga maslahat mudarat. Mudarat ini keluhan jemaah. Itu artinya ada mudarat. Ya. Ada mudarat. Padahal Nabi mencontohkan yang paling baik dengan istrinya. Yang paling baik dengan keluarga. Memang pekerjaan rumah, mengurus rumah, membersihkan rumah, merapikan rumah, itu kewajiban pokok siapa? Istri. Yang nafkah di luar cari pemasukan, cari rezeki ya untuk menafkahkan keluarga, kewajiban pokok siapa? Suami. Demikian. Hanya saja ketika suami membantu istri, istri membantu suami, boleh tidak? Bahkan utama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi istri juga, ya ini juga nasihat buat istri. Jangan kesel-kesel untuk beres-beres rumah karena itu tugas kewajiban utama istri. Kata Nabi apa? Nabi SAW mengatakan, kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu mas'ulun an baiti ba'liha wa waladih. Dan wanita itu bertanggung jawab atas rumah suami dan anak suaminya. Jadi yang bertanggung jawab perkara rumah itu siapa? Istri. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bukan karena kesal nyapunya, cuman karena HP-nya, bukan pertanyaannya kesel ngurus rumah dilampiaskan ke suaminya, bukan begitu ya. Tetap memang kewajiban untuk ngurus rumah. Jadi permasalahannya kalau suami ya main HP terus, ya ini perlu disadarkan. Sadarkan dari apa? Dari hatinya. Ingat, tujuan kita adalah akhirat. Kalau Anda terus berjam-jam dengan urusan dunia, ini game ini dunia apa akhirat? Pasti dunia kan? Nggak ada game yang game akhirat ada jam. Yang game akhirat nggak ada, setahu ana mah. Nggak pernah nemuin ana. Ya. Kalau YouTube jelas ada kan? Urusannya dengan akhirat tuh ada, YouTube itu ada.
Main YouTube Ustaz, ternyata yang dilihat Ustaz Syafiq. Jelas akhirat. Kalau game jamaah ada Ustaz Syafiq di game? Enggak ada. Hafizallah taala. Kalau aplikasi ada aplikasi bekal Islam Ustaz Firanda ya kan? Ada aplikasi konsultasi Islam di STDI itu. Ada manfaat ya. Tapi game enggak ada urusannya dengan akhirat. Ngapain berlama-lama? Ngapain berjam-jam di urusan dunia jemaah? Yang tidak manfaat juga untuk penafkahan, enggak manfaat juga untuk apa? Untuk kesenangan. Kesenangan harusnya yang berkaitan dengan akhir. Nah, itu yang benar. Mudah-mudahan semua sadar ya. Mudah-mudahan semua kembali kepada fitrah yang baik, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, pertanyaan baik juga, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir ya. Taib, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat witir yang tadi kita sempat bahas ya. Jikalau kita melakukan sholat witir setelah sholat isya, tadi sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nasihat dari Nabi SAW. Ya, jika kita melakukan sholat witir setelah sholat isya, terus kita bangun di sepertiga malam terakhir mungkin ya, dan melakukan sholat tahajud dan witir lagi Ustaz, itu gimana? Ya nggak boleh jemaah, karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la witron fil lail, tidak ada atau tidak boleh dua witir dalam satu malam, nggak boleh. Jadi witir itu sekali saja. Jadi orang yang sudah melakukan witir di awal malam, maka di akhir malam tidak boleh witir lagi. Cukup sholat apa? Sholat genap-genap, sholat tahajud saja. Kan tahajud kan genap kan? Nah kalau misalkan dia belum sholat witir di awal malamnya, nah maka ditutup dengan sholat witir. Paham jemaah? Jadi kalau sudah sholat witir di awal, maka tidak perlu lagi witir di akhir. Nah, wallahu a'lam bishawab, demikian. Cukup? Sudah puas ya, Mas? Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Oh ya. Nah, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat baik sekali, menutup kajian insyaallah. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada ciri atau indikasi amalan kita diterima? Terlebih ada hadis-hadis yang menunjukkan orang yang berpuasa hanya mendapatkan apa? Haus dan lapar. Artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita? Apakah ada ciri atau tanda indikasi amalan kita diterima? Ada. Para ulama kita mengatakan min alamati qabulil hasana al hasanatu ba'daha. Termasuk dari ciri atau tanda amalan kita diterima Allah adalah kita mengamalkan amalan soleh setelahnya. Ciri amalan kita diterima Allah, kita lanjutkan dengan amalan terus-menerus. Al-hasanatu ba'daha. Setelahnya kita lakukan kebaikan lagi. Jadi mafhumnya, pemahamannya, kalau kita sudah melakukan amal soleh di bulan Ramadan, kita lanjutkan, kita terus lakukan istiqomah, walaupun mungkin kadarnya tadi berkurang, itu tanda berarti puasa kita, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita semangat puasa, semangat beramal soleh, ya, semangat taat di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan kita tinggalkan semua. Kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tandanya Allah tidak menerima amalan tersebut.
Karena tanda yang diterima adalah apa tadi? Yang melanjutkan, yang masih menjalankan amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Makanya Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan-amalan dari hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Paham jemaah? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Syukron ala husnil ihtimam wastimaikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan yang baik, Allah juga mengumpulkan kita di surganya kelak dalam keadaan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.